Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 15 Kota Cilegon. Saya sebagai salah satu mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang. Hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran materi tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah dengan model pembelajaran cooperative learning sebagai salah satu syarat untuk uji kinerja pada kegiatan PPG PAI tersebut. Mari kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Mudah-mudahan tadi sudah semuanya dikatakan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai ya, Bapak harus cek dulu nih ya, kondisinya sudah rapi belum, tolong ini dirapikan ya, diluruskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada yang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Bapak absen dulu ya. Ahmad Alif, Rita Fatmalia, Fatul Karimah, Jasmira, dia Pak ini, alhamdulillah ya, sudah semua. Ya, namun ada yang belum hadir ya, belum bisa hadir ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir ini alasannya sakit, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya materi itu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah ya subhanahu wa ta'ala, yang dalam hal ini tercantum ya di dalam Quran surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 54, khususnya hukum bacaan guna. Ini tujuan yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Anbiya ya ayat ke-30 dan Quran surah Al-A'raf ya surah yang ke-7 ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya bacaan guna ya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan hukum bacaan guna. Peserta didik dapat mempraktekkan. Nah, nanti ya, kita praktekkan nanti. Pak Guru, Pak Sugi ya akan menampilkan ya tayangan ya PowerPoint. Setelah itu kita baca bersama-sama Quran surah Al-Anbiya. Setelah kita membaca, baru kita membuat nanti kelompok. Nanti satu orang maju, satu untuk mengambil kartu. Nah, setelah itu baru nanti mencari pasangan. Nilainya juga nanti kita sudah siapkan ini ya untuk menempelkan. Nah, baik, sebelum lebih lanjut, briefing dulu ya. Nah, ini lirik lagunya
Ya, lingkaran kecil. Bacaan tasbih, bacaan tasbih. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, itu sebagai pembuka biar apa namanya terbiasa ya, walaupun kesannya mainan tapi mengandung makna yang luar biasa ya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya dulu ya, apa biasanya ya bacaan favorit kalian? Anas. Surah Anas apa? Baik, kita coba ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Baik, ini masih luar biasa. Seperti biasanya ya. Ini tadi di bab pertama ya, tentang apa? Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Nah, perhatikan sekeliling kita ya. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Manusia ya, manusia ya. Supaya apa? Manusia mengakui kebenaran adanya bukti Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pertanyaan pemantiknya ya. Mengapa sih kita harus membaca Al-Qur'an? Kenapa? Kira-kira? Yo. Ya. Karena Al-Qur'an itu iya, pedoman umat Islam. Baik, bagus. Ada lagi? Supaya mendapat apa? Ilmu. Bagus. Yo, selain mendapat ilmu lagi, apa lagi? Apa? Mendapatkan pahala, betul, ibadah ya. Apa tadi ya? Itu sebenarnya pedoman umat Islam ya. Oke, itu ya. Baik ya. Kita lanjut. Baik. Silakan Al-Qur'annya dibuka. Nanti Pak Sugi dulu membacakan, kalian ikuti ya. Sambil diperhatikan ya, panjang pendeknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh. 1, 2, 3. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh. Afala yu'minun. Shadaqallahul adzim. Ini bacaan Quran surah apa? Al-Anbiya ayat 30 ya. Baik. Selanjutnya ya, kita baca lagi yang Quran surah Al-A'raf ya, surah yang ke-7 ayatnya 54. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullah tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih.
Itulah ya bacaan Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang berkaitan dengan ya yang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini tanda apa? Tasdid ya, jangan tasdid ya, tasdid ya. Ini guna. Nah di sini tengah-tengahnya kosong. Apa maksudnya ini? Nah nanti kita lihat ya. Apa sih yang dinamakan guna itu? Yang mana? Bagaimana? Nanti ya. Kira-kira gambar apa ini? Kumis. Iya, kumis ya. Oke. Menyerupai apa? Ya, menyerupai tasdid ya. Tasdid adalah harokat yang berbentuk layaknya huruf W yang diletakkan di atas huruf Arab. Ketika ada huruf yang bertanda tasdid, berarti itu menunjukkan hurufnya dua, maka ditekan. Tahukah kamu apakah guna itu? Siapa yang tahu? Dengung, bagus. Pak, huruf Arabnya apa? Ya, nah ini dijawab. Setiap ada huruf mim, ya, mim. Mana huruf mim? Nih, ya. Dan huruf apa? Nun. Mana nunnya? Nih. Bertasdid. Nah, itu ya. Huruf mim bertasdid, nun bertasdid, maka hukum bacaannya adalah guna. Bagaimana Pak pembacanya? Nih, ya. Lama membacanya, ya, guna itu adalah satu alif atau dua harokat. Ya, salah satu persatunya, ya. Mim tasdid. Nah, mim bertasdid, ya. Jadi awalnya, kenapa bisa mim bertasdid ini? Awal mulanya adalah dua huruf mim. Ya, dua huruf mim. Yang pertama, mim yang pertama sukun. Apa sukun dia tahu? Mati, betul. Dan mim yang kedua berharokat. Berharokat itu ya tidak mati. Berharokat itu bisa fathah, ya, bisa doma, bisa kasroh, dan bertanda garis bawah merah, ya, bertanda garis merah nih, ya. Ini lafaz apa dibacanya? Wamimma. Betul, wamimma, ya. Nah, tadi, ya, bahwasanya ya, ketika huruf itu bertasdid, maka menunjukkan huruf asalnya ada berapa? Dua, betul ya. Dan yang kedua, nun bertasdid. Nah, sama. Berasal dari dua huruf nun, sama seperti mim, ya. Nun yang pertama itu sukun, sama. Dan nun yang kedua berharokat, sama seperti tadi ya. Nun yang keduanya berharokat. Terjadilah satu huruf yang bertasdid ini, jadinya ini. Sama seperti tadi ya. Contoh yang pertama, lihat yang bergaris bawah merah. Ini ya. Ini nunnya, ini tasdidnya. Apa dibacanya? Wa minan. Pas ini tasdid ditekan dua harokat. Itulah dinamakan dengan guna, teman-teman. Yang ya, guna dibagi menjadi dua, ya. Yaitu yang pertama guna asliyah, ya, guna yang asli, ya. Yang kedua guna aridho. Guna aridho itu ya guna yang baru. Baik. Nah, ini ya. Ini apa dibacanya? Summa.
Yang ketiga, Inna. falamma ditekan. Tumma ya. Inna. Nah itu pas inna dia dalam hitungannya ya. Jannah. Nah. Ini yang guna asli ya. Yang guna asli ya. Nun bertasdid, mim bertasdid ya. Nun pertamanya mati sukun. Yang kedua berharokat tuh ya. Inna ya, jadinya ini. Awalnya tadinya ini jadinya. Oke, sampai sini sudah bisa dimengerti? Contohnya sudah? Sudah, baik ya. Perlu diingat ya, ketika kita bertemu nun bertasdid dan mim bertasdid, maka dibacanya gun. Nah, ada pertanyaan? Cukup ya? Bisa dimengerti ya? Baik, saya pengen buktikan. Nah, ya. Pak Guru sudah membuat nih dua huruf nun bertasdid dan mim bertasdid. Oke, silakan satu orang masing-masing maju ke depan untuk mengambil kartu ya guna. Kalau yang dapatnya ya nun bertasdid, maka juga mencari pasangan contoh kalimatnya yang nun bertasdid atau sebaliknya. Oke, silakan dari Ajam dulu, silakan maju jam. Salah satu. Baik. Sudah semua ya? Sekarang tunjukkan dulu kartunya semua. Yang dipegang kalian itu adalah nanti kalian akan mencari pasangan gunanya. Hitungan ketiga, silakan kalian cari pasangan masing-masing. Jangan salah ya, cari pasangan yang tepat. Nanti yang ditempel yang contoh kalimatnya. Kalau yang di kalimat itu ada di bawah di belakangnya ada kan? Nah iya. Oke, itu mim bertemu dengan mim, ya. Mim dengan mim, nun dengan nun, ya. Siapa yang belum dapat pasangan ada? Baik, coba sekarang taruh di meja. Oke. Baik, ternyata luar biasa. Kasih aplaus untuk kita semua. Pas ya, berpasang-pasangan. Nanti tiap-tiap pasangan maju ke depan untuk apa? Mempraktekkan, mendemonstrasikan bacaan gun. Setelah itu baru nanti di ya. Kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasilnya ke depan ya, dipraktekkan, demonstrasikan ya. Perhatikan yang lainnya. Oke, sekali lagi. Oh, baik, terima kasih. Silakan ditempel. Disampaikan nun bertasdid. Contoh kalimatnya adalah baru dibaca bersama-sama. Sekali lagi. Oke, an-nasiyah. Baik, kasih aplaus. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan masing-masing sudah sesuai ya. Inilah contoh-contoh ya, apa namanya, guna atau dengung ya. Nah, baik, evaluasi sebenarnya evaluasinya itu sudah bagus, sudah fair ya, sudah mencari pasangan yang luar biasa, bagus. Walaupun masih ada ya teman kita yang masih malu-malu ya. Saya anggap ini sudah cukup. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya guna itu adalah mendengung ya. Ketika terdapat mim sukun
mim bertasdid atau nun bertasdid, rasanya harus apa? Guna atau mendengung. Selanjutnya kegiatan pembelajaran hari ini bagaimana kesannya? Menarik ya. Baik, itu saja barangkali ya pada pertemuan sore hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang ya, yaitu tentang ya. Tuh. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala perhatiannya ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.